Eksekutif Talk. Saudara pendengar, jumpa lagi sama saya Widi Kurniawan dalam Eksekutif Talk. Kali ini saya ada sebuah tempat yang saya pikir ini menarik ya. Ini namanya adalah ayam sawah. Konon kabarnya ini pengembangan dari bajingkrak. Dan apa itu bajingkrak? Kita akan bicara setelah ini. Tapi ini view-nya nih. Ini lokasinya asik banget ya. Anda bisa berkunjung ke sini nggak jauh dari Semarang, masih dalam kota juga. Tapi menunya keren. Kita bicara selanjutnya setelah ini. Pendengar, kita akan bincang-bincang sore ini di suasana yang asik, menarik bersama dengan seorang yang membangunnya cukup lama. Dulu waktu kecil namanya Mbak Upi, tapi sekarang namanya Mbak Ajeng. Apa kabar Mbak Upi? Baik, kabar baik. Kenapa berubah namanya dari Mbak Upi jadi Mbak Ajeng? Nah kan jadi kecil terus, si Upi kan Pak kalau di Jawa no, nduk gitu. Mosok sudah tua juga nduk. Tapi kok masih energik ya? Dibuat energik, Mas. Apa gagasan-gagasan besarnya masih kepingin terus itu loh? Yaitu menurut saya kalau berkarya itu nggak ada batasan umur ya. Selagi kita masih mampu ya terus aja kita berkarya. Sampai sekarang nih? Sampai sekarang. Ini namanya katanya ayam sawah. Ayam sawah. Apa filosofinya? Ayam sawah sebetulnya ngambil nama itu simpel aja sih. Depan itu kan lapangan wes digawe ayam. Saya sering lihat ayam di situ. Senengnya ayam sawah familiar gitu. Jadi langsung aja. Sampai katanya juga waktu menentukan nama bajingkrak juga nggak sulit-sulit ya. Katanya suami ke Jogja ketemu Mbah Opo, Mbah Jira, tapi melafalkannya sulit ya. Sulit. Jadi kan kita nih mau kemana sih? Itu loh. Alah. Bajingkrak loh, kita jadi semobil tuh ketawa semua gitu loh. Tapi semua ketawa, saya justru yang paling serius. Ini kan bagus ini ya. Jadi Mbah Jingkrak, oh udah ketemu. Kan orang jadi bertanya-tanya, kok nama restoran Mbah Jingkrak ya apa Mbah Jingkrak? Mbah Jingkrak itu sosok Mbah itu kan digugu dipanut, ya. Terus jingkrak-jingkrak itu artinya orang yang masih energik. Walaupun usianya sudah sepuh, tapi energik. Gitu. Tapi mbahnya nggak ada ya Mbak ya? Nah ini, tinggal nunggu giginya kayak gitu. Ayo Mbak. Ada dua hal yang nggak boleh ditanya pendengar kepada perempuan-perempuan cantik. Pertama adalah soal berat badan, kedua soal usia. Jadi saya nggak akan mau tanya usianya Mbak Ajeng ini. Yang jelas Anda akan menyaksikan orang yang sangat energik, cantik, dan penuh visioner. Amin. Cerita sedikit tentang Mbah Jingkrak sampai perkembangan sekarang, Mbak Ajeng. Begini, saya kan awalnya bukan Mbah Jingkrak, Mas. Awalnya itu saya steak. Jadi waktu itu booming steak di Jakarta, yang warung steak di Bandung, warung steak Semarang tuh paling ketinggalan pada waktu itu. Terus akhirnya saya dulunya kan kerja ikut orang. Rasanya kok dari kuliah enak banget gitu loh ya. Itu tahun berapa ya? Tahun 97. 97. Jadi itu spontanitas yang terlalu cepat gitu ya. Akhirnya Mbak Nunung bilang, "Jeng, Mbok, bikin steak aja itu loh, warung steak."
Soalnya kan saya tadinya suka masak-masak, menjamu mereka aku kepengen makan tapi iya aku sungkan kalau minta dimasakin. Udahlah kamu buka warung steak aja. Terus saya dikasih beberapa alamat untuk saya tes ke Bandung. Ketemu langsung udah judulnya waktu itu wali kota zaman itu Ngandiko harus Jawanisasi namanya gitu. Saya ketemulah nama Bentuman. Nah, setelah itu di luar dugaan saya yang tadinya saya estimasi cuman 300.000 sehari, ternyata di luar itu gitu loh. Jadi saya, ini ternyata bisnis seriusan toh ini. 300 jadi 1.600.000 itu saya terima uang pertama dan gaji saya per hari. Itu tahun 97 waktu itu gaji saya di pabrik sing kerjane sampai koyo jaran itu cuman 1 juta berapa dengan bensin plus 2, berapa. Tapi koyo jaran gitu. Nah, udah akhirnya saya melihat kok bagus sekali ya. Terus steak ini memang belum familiar di kalangan Semarang waktu itu. Restoran steak iya, tapi kan harganya mahal. Ini warung yang harganya paling murah 1.750. Ketika itu. Paling mahal 4.250. Terus akhirnya ya saya waktu itu sampai kok bisa ya saya ternyata berbuat seperti ini. Saya membuka lapangan kerja. Ternyata hasilnya itu juga luar biasa. Di luar dugaan saya. Omset pada tahun itu 1 bulan itu 160 sekian juta. Omsetnya pendengar 160 juta. Gila. Tahun 97. 97 100 sekian juta. Untungnya 30% masuk itu pasti. Itu luar biasa sekali dan saya berhitung 3 bulan BEP terus karena memang kontraknya di warung-warung tanah petak gitu kan, cuman ya ala kadarnya ala koboi-koboi gitu. Terus bergulir akhirnya ini jadi fenomenal sekali di Semarang dan di luar Semarang pun. Mana sih yang namanya Bentuman kayak apa sih lah itu kita pelopor dulu warung. Terus akhirnya masuk warung yang lain-lainnya. Karena ini kan wah kok kayaknya menggiurkan. Nah setelah itu kita bisa beli properti. Dan setelah beli properti ini pelanggan kita yang dulu tuh masih setia ngikutin kita. Jadi ceritanya itu ke Semarang kalau belum makan Bentuman tuh belum afdol. Ceritanya sampai yang seperti itu. Sampai anak-anak di Semarang ini yang sudah keluar dari Semarang. Dia kuliah ke luar negeri dan sebagainya. Pulang itu mereka bukannya ke rumah tapi langsung ke Bentuman. Nah, saya merasa ini dijadikan jingle bagus banget. Mbak, anakku ini loh Mbak. Dari pesawat turun bukannya pulang ke rumah tapi dia malah minta ke Bentuman. Saya tanya, loh Nyonyo, kamu kan di Amerika. Di sana kan steak kan lebih otentik steak. Enggak tante, setahu saya steak yang enak Bentuman. Ini udah rusak ini. Udah kacau. Nah itu sekelumit cerita Bentuman. Jadi itu ya walaupun sekarang sudah mereda karena persaingan. Nah akhirnya ada masukan juga, Mbak, gimana kalau ada masakan yang memakai nasi, lauk-lauknya nasi gitu. Nah, terus akhirnya saya jadi mikir nasi ya? Nasi. Jadi dari steak dari nasi ya? Iya. Kita akan bincang-bincang nih Mbak. Betul. Ini ada pesan-pesan dulu. Guys, kita break dulu ya. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo.
Kita masih berbincang-bincang dengan Mbak Ajeng, dulu namanya Mbak Upi. Nama lengkapnya siapa sih Mbak Ajeng? Ajeng Asteri Denaya. Ajeng Asteri Denaya. Artinya apa ya? Apa ya Mas bisa geleme diajeng-ajeng. Ditunggu-tunggu. Tapi kalau keren loh. Waduh. Nah nih, monggo. Ini apa ini Mbak Ajeng? Ini teh serai. Ini kesukaan saya. Saya kalau sore ngetehnya ini Mas. Teh serai. Iya. Ada tambahan lagi misal apa jahe misalnya? Enggak, serai tok gitu loh. Loh ini. Ini lemper dari ketan hitam. Ini umum. Ini lemper dari ketan hitam. Tapi dalamnya tetap sama apa? Sama. Ayam. Sama, cuman teksturnya sama. Saya boleh coba nggak ya? Boleh. Coba Yuk ya. kita sama-sama coba. Coba. Dibungkus daun pisang? Oke. Cuman karena dipanggang lagi jadi dilepas. Gimana? Enak. Asli, enak banget. Beneran? Betul, enak banget. Asli enak banget. Tapi kok punya ide sampai seperti ini gimana ya? Kan lemper tuh ya hijau, putih. Makanya saya suka sesuatu yang lain, Mas. Tapi saya coba teh dulu supaya nggak seret nih. Kan lagi siaran nih. Bener. Berdengar, kita ngeteh dulu. Ini membuat rileks loh, Mas. Aromanya segar. Cerita dong tentang lempernya, Mbak Ajeng. Ya gini, yang namanya Ajeng ini memang nggak suka ngekor. Lemper putih udah umum. Terus coba bikin lemper dari beras ketan hitam. Tak coba. Rasanya kan sama ya Mas. Cuman kan dari penampilan udah apa ini? Apa ini kan pasti gitu ya. Nah itu. Kalau warna ini sepertinya biasanya manis rasanya. Saya lebih condong kalau masakan itu nggak terlalu manis karena ibu saya dari Jawa Barat. Oke. Bapak dari Solo gitu. Jadi tengah-tengahnya. Pas aja aura wajahnya tuh. Gitu. Nah, ini kan punya ide tentang lemper warna hitam. Ini ada teh serai. Oke, teh serai saya sering lihat ya. Tetapi lemper hitam ini baru pertama. Yang menarik adalah menurut saya ya, Mbak Ajeng ini punya ide, dream, tapi langsung dieksekusi. Kuncinya apa Mbak Ajeng? Begini Mas, saya kalau hari ini lagi desain rumah misalnya desain ya, itu saya gambar selesai, terus aduh nggak bisa tidur saya. Saya harus cepet pagi ketemu tukang. Langsung saya discuss sama mereka. Ini gambarnya seperti ini. Saya maunya seperti ini. Saya nggak mau tembok pada umumnya ya. Jadi temboknya saya pengen dari bata ini yang ditumbuk. Kebetulan ada runtuhan bata kan Mas. Ini ditumbuk. Terus dicampur sama semen putih tempel. Karena aku kepengen rumah ini betul-betul natur. Jadi nggak ada wah ininya sudah oke, zaman bahala tapi ininya modern kan nggak match lah. Itu kira-kira saya orang yang seperti itu. Kalau saya menemukan sesuatu resep langsung kayaknya ini dimasak sama ini oke, ini. Subuh tuh saya udah pasti bangun. Sekilas bikin sketch resep. Ke pasar cari bahan baku langsung praktek jadi. Nah, model yang begitu Mas. Nah, persoalannya begini, banyak orang sering jadi pemimpi, not dream, imagine, mungkin memimpi ya. Tapi Mbak Ajeng ini kan memutuskan, mengeksekusi, menjalankan, dan jadi itu barang. Iya. Pasti ada sebuah kelebihan yang lain. Apa ya Mas, aku juga nggak bisa ngomong kelebihanku apa ya. Pasti itu aja ada, gitu loh. Pasti ada. Jadi saya kalau sudah mempunyai suatu ide, itu memang saya nggak bisa berhenti, nggak bisa makan. Kan gitu loh. Ide baru kan nanti kalau nggak laku bagaimana? Saya tidak pernah berpikir ke situ. Tentunya sebelum kita bikin ide itu jadi, itu kita minimal juga nggak mati konyol ya. Kira-kira remaja sekarang nih sukanya apa sih?
makanan yang semacam apa sih? Riset kecil tetap ya. Betul, itu tetap ada, Mas. Jadi setelah itu kita bikin tester, jadi nggak langsung launching. Tester kita panggil anak-anak semua, panggil semua berdasarkan kamu apa. Oh ini begini, ini itu kita kumpulkan jadi satu, diruncingkan jadi satu, baru direalisasikan. Termasuk ketika dulu kabarnya keluar dari perusahaan. Iya. Memulai usaha. Betul. Tahun 1997 gajinya sekitar 2 jutaan lebih. Betul. Iya. Itu ketika itu sudah besar. Kok berani meninggalkan? Karena bertentangan dengan hati nurani saya. Saya bukan orang yang model diperintah. Jadi saya rada tersiksa dan tertekan. Jadi saya suka semau gue, jalan semau gue, tentunya yang saya minati ini apa tuh, ini harus terrealisasi lah. Kebetulan masak ini adalah hobi saya. Saya hobi. Tapi sebelum masak cerita dulu, kalau kerja itu disuruh tiba-tiba ke Hong Kong, tiba-tiba ke Bogor. Iya. Nah itu kan membuat saya rasanya asem, enak-enak turu. Wes ono jadwal kayak gini padatnya. Terus belum nanti kalau di kantor harus ketemu, saya kan bagian purchase. Jadi ketemu macam-macam orang, sing arep nyogok dan macam-macam. Saya udah nggak tahan. Terus saya sendiri lihat, waduh garment itu kok susah banget ya, ternyata complicated banget. Enggak lah, dan itu memang bukan jiwa saya. Sebetulnya garment, jahit-jahitan itu saya suka. Tapi saya terjun di garment itu saya nggak suka. Stresnya kenceng. Ngomong Mbak Ajeng, background pendidikannya apa Mbak? Aku ora sekolah. Maksud sih. Orang ngandel ya takut anak-anak itu. Enggak sekolah saya. Saya nggak yakin mendengar. Orang ngandel toh. Gak apa-apa lah. Nah sekarang kita mau lihat ini apa visi-visi beliau setelah ini, ya kan? Pasti ada nilai sosialnya. Ternyata ketika membuat sebuah usaha itu beliau juga punya gambaran tentang ini dapat membantu orang lain, sosial. Ada orang yang bekerja sini, betul nggak Pak? Iya, itu nomor satu. Jadi terutama di lingkungan kita berada ya. Jadi waktu saya buka warung steak itu saya tidak mengambil karyawan dari luar itu. Saya panggil yang ada di sekeliling itu dulu. Kurang baru kita mengambil dari yang luar. Seperti itu. Ada proses pendidikannya? Ya, secara pendidikan mengalir aja Mas. Ya. Jadi saya kebentur-bentur waktu itu, kebetulan saya diberi kredit sama bank, saya lupa namanya Mas. Itu bank itu memang mendidik pedagang. Sepele, setiap nabung itu cuma 25.000, paling gede 100 tuh ditempel pakai kertas koran gitu. Dia memberi pendidikan manajemen berdagang sekaki 5 gitu loh Mas. Itu ternyata manfaatnya banyak sekali untuk saya. Salah satu contoh ini yang paling gampang, setiap mau gajian, saya itu kehilangan sendok, gelas dan lain-lain itu sudah nggak kehitung dan tidak ada yang pernah ngaku. Tak pikir-pikir, wah kalau caranya gini lagi lah, untungnya ya kesedot nang kene gitu, nggak ada yang mau ngaku. Akhirnya saya berpikir, oke, kalau nggak ada yang mau ngaku, karena ini kalau diuangkan sekian, potong gaji rata. Akhirnya main tunjuk, dia yang mecahin, dia yang ngilangin. Begitu. Jadi sebelum gajian itu cek semua inventory. Akhirnya ketemu jalan itu. Terus pelan-pelan tadinya yang gimana sih ini ngitung bumbu kan susah toh Mas. Kans untuk kececeran itu kan bawang angel dihitungnya. Nah, itu akhirnya juga ketemu jalannya. Oh berarti gini. Setiap masak ini sekian ons, ini sekian ons, ini. Nah itu mulai ditimbang ini untuk produk ini untuk produk ini. Berapa tahun setelah memiliki usaha, mengembangkan itu bisa terpikir sistem semacam itu? Itu nggak lama Mas. Jadi kayaknya tahun pertama, terus Bank Purba Danarta itu berjasa sekali untuk saya. Itu yang masih ada banknya ya? Saya kurang tahu ya Mas, kayaknya udah tenggelam. Nggak tahu ya mungkin, tapi itu bank sehat sekali. Bank memang dari situ saya mendapat pendidikan yang berarti sampai sekarang ini bisa saya pakai gitu. Oke, sekarang Bentuman
berkembang tapi saingan sudah banyak. Ya. Bajingkrak? Sama Mas. Saingan juga sudah. Iya betul, betul. Ayam sawah? Sama. Saingan juga? Iya sama Mas. Terus sekarang kan boleh lihat di Jogja, di Salatiga. Sekarang model rumah-rumah itu sekarang dibikin restoran. Heritage semua ya? Iya. Ya nggak semua, tapi mulai begitu. Gitu. Ya nggak tahu mungkin dari ayam sawah atau di Jakarta sudah banyak, saya nggak tahu. How to survive? Apa ya Mas? Yang jelas sampai hari ini aku belum merasa. Jadi aku masih ingin memberikan ide untuk saya masih punya ide lagi. Ya mudah-mudahan aja diberi kesehatan. Amin. Saya ingin membuat sesuatu yang betul-betul di alam. Apa tuh? Jadi kembali ke masa kecil, saya ingin membuat permainan. Permainan itu permainan masa kecil yang tidak gadget-gadget. Orang datang ke tempat itu menikmati permainan kita masa lampau. Makanan yang kita masak dengan kayu-kayu bakar mungkin di Jogja sudah banyak. Nah, itu nanti anak-anak sekolah boleh bergabung di situ untuk belajar. Ini loh nenek moyang dulu seperti ini. Kayak congklak itu Mbak ya? Ya, congklak, terus bekel, terus blak sodor, yang begitu-begitulah Mas. Itu difasilitasi. Artinya perlu tempat yang besar dong Mbak ya? Ya. Berarti sudah ada tempatnya? Sementara ini sudah ada tapi bersembunyi. Kasih clue dikit. Yang jelas, jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Itu aja. Dan jangan lupa saya juga punya YouTube. Dan YouTube itu saya sharekan resep-resep yang ada di... Boleh sebut YouTube-nya Mbak? Iya. YouTube-nya Masak Bersama Mbak Jingkrak. Masak Bersama Mbak Jingkrak. Sudah, subscriber pasti udah banyak Mbak. Aku mau buka nanti ya. Boleh. Masak Bersama Mbak Jingkrak. Ini pasti sudah banyak. Resepnya terbuka, asli, nggak ada yang diumpetin. Oke. Dan pasti jadi. Masak Bersama Mbak Jingkrak. Wah. Kok Mbak Jingkrak. Sebentar pendengar, saya akan coba dulu ya. Buka ini. Nah, sudah ada sini. Wois. Ayam rambut setan. Ini original dari Bajeng nih. Iya. Waktu saya bikin resep itu, saya masuk rumah sakit. Loh. Saking pedesnya Mas. Perutnya nggak tahan. Mbak Jingkrak itu memang terkenal pedes semua loh itu. Tapi sudah uji cobanya berarti di perut dulu ya Mbak ya? Iya. Kan coba semua. Anak-anak kayaknya makannya kok asik banget. Saya sudah takut. Saya ikut makan. Nggak lama saya gelebek-gelebek. Digotong nih ngone UGD. Keren loh resep-resepnya ini. Jadi ternyata media massa sekarang sudah begitu banyak, membuat kanal sendiri juga sudah bisa, tapi dengan RRI tetap dong. Oh iya, itu sahabat saya dari dulu. Punya cerita sendiri tentang RRI dulu Mbak Ajeng. Loh dulu kan saya buka kantin di situ Mas. Nah itu terus? Terus buka kantin di situ, terus ya itu kerja di garmen itu, tak tinggal kantinnya. Itu awal-awal aku coba-coba bikin masakan di RRI. Kita bisa bincang-bincang lagi tuh kalau ngomong bikin kantin, kafe, apa-apa di RRI ya. Iya boleh. Oke, Bajeng keluarga itu putra, putri? 3. Ya. Putra semua? Cewek, cowok. Cewek, cowok. Ini ada kebiasaan begini pendengar. Jadi di kalangan tertentu itu kalau sudah punya usaha biasa akan dikembangkan oleh keluarga berikutnya, oleh anak-anak semuanya. Meskipun sekolahnya tinggi-tinggi, macam-macam manajemen dan sebagainya, ke Amerika, ke Eropa, ke Inggris, ke Cina, tapi tetap akan mengembangkan usahanya. Kalau di sini gimana Mbak? Anak saya melempem Mas, nggak ada yang mau. Makanya terus saya udah sejak anak-anak nggak respon, nomor 1 udah di pegawai negeri. Nomor 1 pegawai negeri? Yang nomor, di Pemda? Di sub.
Di Semarang. Ya. Oke. Terus yang nomor 2 kayaknya suka yang tantangan gitu loh Mas. Jadi dia nggak tertarik. Yang nomor 3 sempat sih sekolah masak. Ya. Cuman buka restoran itu bukan hanya sekedar aku bisa masak, enggak. Di dalamnya itu rentetannya panjang yang harus bisa dikuasai. Mungkin kuncinya purchasing tadi ya awalnya ya. Betul. Iya Mas. Jadi kita harus bisa menyelami tamu kita yang datang. Kita harus bisa menjadi keluarga mereka juga, bukan hanya sekedar tamu datang makan selesai, bukan. Terus kita harus membuat tempat makan ini berkesan dan terkesan untuk mereka. Gitu. Jadi aku agak ini loh, perasaan bagaimana gitu loh Mbak. Kenapa? Suatu saat ini jangan sampai Mbak Jingkrak ini, Bentuman dan sebagainya ini gak ada lagi. Saya juga berpikir gitu Mas, makanya saya ini lagi nyusun ide ke situ gitu. Jadi akan saya bongkar lagi, saya akan mengawali lagi sambil saya belajar mengamati resto-resto yang gaya sekarang, tren sekarang itu saya harus belajar lagi. Kalau saya ini udah eranya sudah ketinggalan model saya. Nah, saya harus belajar lagi tentunya dengan anak-anak muda yang lebih fresh ya. Iya. Kita akan bincang-bincang setelah break berikut. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Kita masih berbincang dengan Mbak Ajeng. Ini owner dari Bentuman, Mbak Jingkrak, kemudian juga ada ayam sawah. Tapi saya ada kurios, ada sesuatu yang bagi saya ini sangat serius. Ini suara-suara ayam menarik juga nih. Gak apa-apa kan, pasti menarik. Ini tempatnya asli betul-betul di rumahnya Mbak Ajeng. Ada satu yang kurios bagi saya, kepo lah, pingin tahu begitu. Karena seringkali ketika perusahaan keluarga itu sudah berkembang, ya, tetapi tidak sedikit keturunannya, kemudian anak keluarganya tidak meneruskannya. Nah, ini bagaimana strateginya agar Bentuman, ayam Jingkrak, Mbah Jingkrak, ada lagi ayam sawah dan sebagainya, bahkan nanti tempat permainan tradisional yang mau dikembangkan itu tetap dapat berkembang dan menjadi legasi. Apa strateginya, Mbak? Ya, mungkin kita harus mencari orang yang tidak expert, tapi dia ahli dalam bidang manajemen. Jadi kita sudah mulai harus modern gitu loh Mas. Kalau saya ini kan tradisional sekali, terus semuanya masih tradisional. Tapi kalau sudah modern begitu kan siapapun bisa mengerjakan, hanya butuh pengawasan aja. Standar resep kita sudah ada semua. Terus di situ nanti dibuat sesuatu yang memang ini standarnya begini. Jadi siapapun yang meneruskan, tidak harus anak-anak kita. Jadi siapapun mungkin kita cari tenaga ahli atau apa yang mau. Mbak Ajeng memang sudah merasakan juga ya? Ya. Ini belum akan menjadi legacy begitu ya? Belum, gitu kira-kira seperti itu Mas. Jadi itu jawaban saya Mas. Jadi tetap masih bisa berjalan. Sebetulnya buka restoran itu tidak harus bisa masak. Tidak harus.
Yang penting dia bisa memanage restoran itu. Itu sudah sesuatu yang menguntungkan. Bajang, dari tradisional menjadi modern itu ada satu kunci yang sebenarnya berat, Pak. Yakni mau berbagi, share kepada orang lain dalam arti mungkin manajerial, manajemen yang mungkin expert seperti itu kan. Jadi saya tidak bisa terus menguasai ini, tapi harus berbagi dengan manajemen. Iya. Sudah siap membagi itu? Siap sekali. Kalau saya nggak siap, mas, resep saya nggak tak buka. Oke. Ya, jadi resep saya itu sampai detail semua saya buka, nggak ada yang rahasia. Ketika ada pihak lain yang expert misalnya, ini kan kajian manajemen ya. Ketika ada pihak lain yang expert kemudian masuk ke dalam struktur manajemen, ada hal tertentu yang nanti mungkin tidak bisa bersama. Karena dia pasti kan mungkin gayanya dengan sekolahnya, ilmu segala macam. Kita dengan gayanya yang masih sebagai owner tradisional. Kan kadang suka nggak tahu Bajang tuh. Ya enggak, kita harus ikut yang memang ahlinya gitu loh. Nggak bisa kita kekeh, nggak bisa, ini harus begini lah, ngapain saya. Tapi ada hilang nanti loh. Kalau dulu ini saya yang punya, saya ngatur, direkturnya saya, perusahaan saya, semua saya punya ide, langsung saya eksekusi. Enggak. Kita harus belajar, saya harus belajar. Siap ya? Iya. Oke. Pendengar, ini tantangan berat. Kita berharap Bentuman, Mbah Cingkrak, ayam sawah seperti McD, seperti Starbucks, bahkan di Jakarta tuh ada Sate House ya. Sate House masih ada dan menjadi legacy. Puluhan tahun bahkan ratusan tahun yang akan datang. Kita nggak tahu sampai kapan. Ada pesan-pesan untuk pendengar RRI? Yang jelas itu berkarya sampai akhir hayat. Udah itu aja. Sampai akhir hayat ya? Iya. Luar biasa. Kita akan coba terus dan selalu berharap ini adalah contoh yang baik dan kita harus belajar. Berani mencoba, berani mengeksekusi. Jangan pikir panjang-panjang. Terima kasih Mbak Ajeng. Sukses selalu. Sama-sama, sukses selalu Mas. Saya Widi Kurniawan. Tetap dalam Exclusive Talk periode yang akan datang. Sampai jumpa. Sebelum melihat tayangan berikut, silakan like and subscribe dulu ya, supaya mendapat info terupdate, dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya. Gratis loh. Saatnya belajar memasak. Hai, kita jumpa lagi di acara buka-bukaan resep Mbah Cingkrak. Namun kali ini acaranya berbeda sekali. Si Mbah lama ya nggak masak-masak, mungkin hampir setahun kayaknya ya. Si Mbah buka resto di rumah sekarang. Jadi sejak ada COVID, si Mbah ya apapun bisa dijadikan satu bisnis. Rupa-rupanya bisnis ini juga diminati oleh khalayak ramai. Mari silahkan kita lihat yuk ke dalam yuk. Nah, kali ini si Mbah mau kenalin tempat-tempat yang dijadikan untuk area makan. Jadi cucu-cucu, sederek-sederek semuanya, sebetulnya kalau kita mau kotak-katik itu bisa ya, semua ini dijadikan bisnis. Jadi misalnya nih kayak tempat di teras-teras ini. Teras ini nantinya akan si Mbah kasih kursi dua-dua buat couple ya. Terus dikasih lilin, kan romantis walaupun masakannya Nusantara. Yahut kan. Terus di sini nih bisa juga buat makan. Banyak area-area yang untuk makan. Ayo kita lihat yang ke lainnya dulu. Ini adalah rumah singgahnya nenek. Yuk. Kalian bisa berfoto-foto di tempat ini, bisa meceng di sini gitu. Jadi banyak spot yang bisa untuk foto-foto keluarga. Yuk, jangan lupa di sini juga bisa buat wedding loh. Yuk, kita sekarang turun ke area bawah. Ayo. Nah, ini di sini nih.
kita bisa rileks di sini, kita bisa makan di sini bersama keluarga. Ini salah satu tempat namanya Ruang Kopi. Nah, nih di sini. Yuk, Simbah tunjukin tempat-tempat yang bisa untuk rileks, makan bersama keluarga, bersama sahabat, rekan-rekan kantor atau apapun deh, bisa rileks di tempat ini. Jadi anggap seperti rumah sendiri. Nah, judulnya di tempat ini adalah Simbah memberi nama Warung Nenek Ayam Sawah. Nah, padahal nggak ada sawahnya, cuman ya supaya sensasi aja gitu. Nah, ini area-area buat spot foto. Terus di tempat ini nantinya juga akan ada apa buat makan yang couple-couple di sebelah sini. Nah, ini di sini juga ada satwa-satwanya. Jadi yang punya anak kecil kita bisa memperkenalkan, oh ini burung nuri, ini burung kakatua, ini burung apa-apa gitu ya. Nah, tadi udah ya. Ini ruang kopi, itu rumah singgahnya nenek. Nah, di sebelah sini nih ada ruang musik nih. Ini ruang musik, tapi nggak untuk umum. Ini untuk pribadi. Nah, yuk kita lagi lanjut ke sana yuk. Di sebelah kanan Simbah ini ada pintu merah. Dulunya tempat ini untuk tamu-tamu yang bermalam di sini atau untuk saudara, anak semua kalau datang nginep di tempat ini. Sekarang difungsikan untuk tempat makan. Nah, kita lanjut lagi dan di sini ada kolam. Simbah pelihara ikan-ikan di sini, tapi nggak dipotong loh, kasihan. Yuk kita lanjut lagi. Ya, ini sekarang ruang makan mega-mega. Jadi di sini ada kenapa namanya mega-mega? Mega-mega itu tempatnya orang besar-besar berkumpul. Maksudnya luas sekali. Nah, ini tempatnya seperti ini. Nah, ini kebetulan ada tamu-tamu terhormat ini yang rawuh. Monggo silahkan Pak. Iya, monggo. Waktu yang baik. Iya. Aduh, nah ini tamu-tamu istimewa saya. Tamunya nenek Simbah. Monggo silahkan Mas, tolong di serve ya. Silahkan pilih. Nah, ini menunya nanti Simbah akan buka di ruangan yang lain. Oke? Yuk. Mau ngintip dapurnya Simbah enggak? Yuk, kita ngintip yuk. Ini dapur Prof loh, tapi Prof ala Simbah. Ini loh, ini dapurnya Simbah nih, seperti ini nih. Nah, ini ada pakai hijau, mentir-mentir. Nah, yuk, sudah lihat kan? Nah, sekarang ini dulunya ruang makan. Ruang makan di set Simbah jadi dapur. Nah, hebat toh. Yuk, kita ke lain ruangan lagi. Nah, ini kita keluar dari ruang mega-mega berkumpul. Nah, sekarang kita menuju ke ruang dom pisah. Kenapa dinamain dom pisah? Karena di sini memang Simbah bikin dom pisah. Jadi buat acara-acara kalau pas kita party kecil-kecilan keluarga suka dibuka, kita bakar-bakar kayu di situ, bikin pisah. Sekarang kita masuk ke ruangan dom pisah. Yuk. Sini Noe. Nah, Mbak, aku minta teh ya sama wedang seger waras.
Seger waras sama pisang goreng, keliru ngomongnya. Nah, sini naik duduk sini, depannya Uti. Sini. Yuk, ini juga mau makan pisang goreng. Nah, di sini biasanya ruangan ini favorit banget, paling favorit. Karena ya terima kasih ya Mas. Ya terima kasih banyak. Nah, sanitizer-nya mana ya? Kita cuci tangan dulu ya. Cuci tangan dulu ya, putu-putu. Simbah mau cuci tangan dulu. Nah, di sini nih. Kan biasanya Simbah kalau masak-masak di sini ya. Oke. Nah. Oke. Sekarang Simbah mau menikmati wedang seger waras. Seger waras ini kok dinamain seger waras? Ini isinya apel, daun pandan, kayu manis. Kalau suka boleh pakai gula batu. Kalau nggak suka manis ya nggak usah. Tapi kalau mau manis yang aman lagi boleh pakai madu. Cuman kalau pakai madu nggak boleh terlalu panas karena madunya bisa rusak. Jadi ya agak dingin-dingin dikit gitu nggak apa-apa. Tapi sekarang ini kan kita minumnya harus yang panas-panas supaya virusnya pergi jauh-jauh ya. Simbah minum dulu ya. Aduh, enak loh Le, enak. Ora kepengen. Aduh, nikmat banget. Kalian nanti bisa bikin di rumah. Resepnya Simbah buka. Nah, sekarang Simbah mau makan pisang goreng. Ini pisang dari pohonnya Simbah sendiri nih. Nikmat sekali. Cocok dengan suasananya. Dengan hawanya yang lagi mendung-mendung, kita makan pisang goreng. Sementara melepas apa ya? Jadi yang perutnya sudah mulai kerucuk. Enak. Habis ini nanti kita ke ruangan kumbang. Nah, di sana Simbah mau makan ayam sawah. Resepnya nanti Simbah akan buka yang akan datang. Kita ketemu lagi ya. Ini Simbah mau makan ayam sawah. Yuk, kita ke ruangan kumbang. Ayo. Ini namanya ruangan kumbang. Tahu nggak? Ini dulunya kamar anaknya Simbah yang paling bontot. Disulap jadi tempat makan. Ini untuk keluarga kecil, keluarga kira-kira untuk 20 orang lah, 25 orang masuk di ruangan ini. Nah, ini ruangan kumbang terbagi dari beberapa bagian. Ini untuk yang kira-kira 20 orang, yang mau private 20 orang di sini bisa untuk 7 orang. Kenapa dinamakan kumbang? Lucu. Hanya gara-gara ada lampu kumbang. Yuk kita lihat lagi yuk. Kita mau menuju ke ruang kumbang. Tapi di sini nih kita bisa duduk di sini untuk mengantri kalau mau ke kamar kecil. Nah, kita bisa relax juga di sini sambil menunggu pesanan makanan ya. Ya, ini bagian-bagian dari rumahnya Simbah. Yang tadinya rumah tinggal disulap jadi tempat makan dan bisa menghasilkan uang di saat pandemi. Tapi tetap ingat jaga protokol. Ini dia ruang kumbangnya. Mau tahu kumbangnya? Ini dia kumbangnya. Tuh. Yuk, Simbah tadi janji mau makan
ayam sawah. Ini yang jadi favorit, yang jadi maskot di sini. Ini dia ayam sawahnya. Lontong ayam sawah. Nah, nanti cucu-cucu boleh tahu resepnya. Kita jumpa di yang akan datang. Sekarang sih Mbah, coba ya. Coba kuahnya dulu. Ini kira-kira penasaran dulu ya rasanya. Saking enaknya, ngantek keselak. Aduh. Mau tahu? Sebetulnya ini opor. Cuman santannya itu Simbah dari kelapa yang disangrai. Jadi kelapa parut yang disangrai terus dimasukkan ke dalam kuahnya. Bumbunya mudah dan gampang sekali. Makanya nanti yang akan datang kita jumpa lagi Simbah buka-bukaan resep ayam sawah. Nah ini Simbah makannya sama lontongnya nih. Kalau mau pedas, nih ceplos lombok rawite. Enaknya masak dhewe, dilem dhewe. Enak banget. Pengen toh? Tunggu tanggal mainnya. Ayamnya nanti ya Simbah malu soalnya meh brakoti. Rasanya buat Simbah sempurna banget. Khas banget. Khas masakan rumahan. Yuk kita nikmati bareng-bareng yuk Mas, yuk kita nikmati bareng-bareng yuk. Yuk, tadi pesen apa Mas? Oh, nasi campur nenek. Menunya ada banyak, nanti Simbah buka semua resepnya. Tunggu tanggal mainnya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa simak sampai selesai. Pasti masakannya akan jadi. Lanjut lagi ya.